Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini kita kembali bersama-sama berjumpa dalam satu kondisi yang agak sedikit berbeda. Karena dengan adanya virus corona atau COVID-19, kita dipaksa untuk tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi biarlah pagi hari ini kita bersama-sama akan menikmati perkataan firman Tuhan, seperti apa yang Rasul Paulus pernah katakan di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8, ayat 35 dan ayat 39. Firman Tuhan menyatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah, kalau kita menyimak dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hari ini kita seolah-olah sedang dipisahkan oleh sesuatu yang mengerikan. Tetapi ternyata firman Tuhan sekali lagi mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu, dan supaya Roh Kudus menolong, memberkati, dan memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang menjadikan kita semakin kuat, sehingga setiap perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau adalah Allah kami, Allah yang memberikan anugerah, memberikan kasih, serta pertolongan yang ajaib yang datang daripada surga. Kami tahu Tuhan, hari ini kami bersama seluruh sidang jemaat tidak bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi biarlah pemberitaan Injil melalui video yang kami tayangkan pagi hari ini, mampu memberikan berkat, mampu memberikan hal-hal yang baik, memberikan kekuatan serta keleluasaan atas kami semuanya, sehingga kami boleh menerima, kami boleh memetik setiap hikmat, setiap perkataan, atau hal-hal yang sedang terjadi pada kami pagi hari ini. Biarlah perkataan firman Tuhan memberikan kekuatan atas kami, sehingga kami memperoleh pembaharuan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap menerima pemberitaan firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan langsung saja membuka di dalam kitab Amsal, ya, dalam pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Di sini kita menyimak apa yang dikatakan oleh Salomo sebagai seorang raja. Dia memiliki satu pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupannya. Nah, disinilah kita mau bersama-sama belajar bagaimana Salomo bisa menghalau badai yang sedang melanda dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Saya langsung aja mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama membuka dalam Amsal pasal 1, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau yang bisa membuka Alkitab bersama-sama saya. Sekali lagi saya ajak di dalam Amsal pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayat 31. Perkataan firman Tuhan berkata demikian. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan,
dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Salomo. Dia pernah mengalami satu masalah dalam kehidupannya ketika kita tahu Tuhan mengizinkan ada banyak musuh dalam kehidupan Salomo tiba-tiba dimunculkan oleh Tuhan. Yang seperti ini Salomo secara pribadi mungkin tidak bisa memahami. Salomo tidak bisa mengerti secara baik kenapa Tuhan izinkan ini terjadi yang namanya masalah atau yang disebut dengan badai. Nah, tetapi kalau kita menyimak dari kehidupan perjalanan Salomo sebagai seorang raja, karena ketidaktaatannya, karena kesukaannya kepada para gundik atau para selirnya yang jumlahnya kurang lebih 1.000 orang, inilah yang menjadikan pada akhirnya Salomo menjauh daripada Tuhan, tetapi Salomo sendiri sedang tidak memahami. Nah, dari cerita inilah kita mau bersama-sama belajar bagaimana caranya Salomo pada akhirnya bisa keluar dari permasalahan. Nah, yang hari ini sedang kita alami adalah badai yang dalam bentuk virus yang disebut dengan virus corona. Nah, kalau kita melihat bahwa virus corona, banyak orang awal hanya melihat bahwa itu cuma virus yang biasa. Bahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan, maaf kata, sempat menganggap remeh bahwa virus ini adalah virus yang pada akhirnya ternyata mematikan. Ada beberapa hamba Tuhan dengan sangat mungkin berani, tiba-tiba mengatakan bahwa tidak usah takut, tidak usah gentar, kita memiliki Tuhan yang hebat. Tetapi pada waktu di mana pemerintah mulai menyerukan adanya pembatasan diri antara orang-orang yang ada di sekitar supaya kita jaga jarak, pada akhirnya orang-orang mulai mengerti bahwa ternyata virus ini adalah virus yang cukup mengerikan. Nah, pada waktu seperti itulah kita mulai cemas, banyak berita-berita melalui WhatsApp, berita-berita melalui media sosial yang intinya selalu mengatakan bahwa ini loh sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Orang mengupload, orang memberikan perkataan-perkataan yang maaf, mungkin menakutkan, yang pada akhirnya kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang tadinya mungkin memiliki iman percaya yang sedemikian kuat, yang tadinya mungkin mengatakan aku tidak takut, ternyata hari ini ada banyak sekali anak-anak Tuhan mengalami yang namanya ketakutan. Nah, tetapi bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar. Nah, Salomo memberikan sebuah catatan dalam Amsal pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 31. Di sini Salomo mencoba mengungkapkan bagaimana dan kenapa virus itu, badai itu bisa muncul, permasalahan-permasalahan itu bisa muncul, dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, hal yang pertama yang kita perlu pelajari seperti apa yang dikatakan oleh Salomo dalam ayat 27, dikatakan apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa badai itu datang? Kenapa persoalan hidup itu tiba-tiba muncul dalam dirimu? Ini yang perlu kita cari tahu. Nah, di sini Salomo mengungkapkan bahwa ternyata yang seperti itu yang pertama karena unsur dari manusia sendiri terlalu cinta dengan yang namanya cinta dunia. Nah, Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 22 dikatakan, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Bapak Ibu sekali lagi perhatikan, karena cinta dunia menjadikan seseorang itu lupa kepada Tuhan. Ayat ini sekali lagi dikatakan oleh Salomo, berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Salomo hari itu pernah
cinta kepada kesukaannya, cinta kepada hobinya, cinta dengan apa yang hari itu sedang dinikmatinya. Tetapi ketika Salomo masuk dalam masa pertobatan, dia punya pengalaman, dia berbagi pengalaman, dia mulai menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya kepada seluruh sidang jemaat, termasuk kita pagi hari ini, dikatakan karena kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Orang kalau sedang mencintai sesuatu, katakanlah apapun yang hari ini menjadi hobi saudara, apapun yang menjadi kesenangan saudara, pada akhirnya apa? Kita bisa lupa kepada Tuhan. Salomo sempat menjadi pribadi yang lupa kepada Tuhan. Kalau ditanya, apakah hari itu Salomo lupa ibadah? Tidak. Salomo tetap beribadah. Salomo tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi cinta dan ibadahnya tidak lagi seperti waktu dahulu. Kalau dahulu Salomo sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, sungguh-sungguh. Tetapi ketika dia mempunyai kecintaan yang lain, yaitu para wanita, para selirnya, fokus pandangannya mulai berubah. Nah, ketika fokus pandangannya mulai berubah, Salomo mulai menjauh kehidupannya dari Tuhan. Makanya lihat, kalau kita mungkin hari-hari ini tanpa sadar sedang menjauhkan diri kita dari Tuhan, yang terjadi seperti yang dikatakan dalam ayat 27, badai itu tiba-tiba bisa muncul. Sama kalau Bapak Ibu mungkin hari ini sedang mau mengevaluasi melihat keadaan dunia. Dunia hari ini tidak lagi mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dunia hari ini lebih mengandalkan yang namanya teknologi, lebih mengandalkan yang namanya pengetahuan, dan lebih mengandalkan yang namanya kekuatan finansial atau kekuatan dari kemampuan pribadi. Sehingga kalau Salomo mengatakan bahwa berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Jadi hari ini sama, Tuhan sedang bertanya kepada kita semuanya yang sedang mempunyai masalah, mempunyai problem, berapa lama lagi kamu masih cinta kepada keadaanmu. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya untuk kita bisa keluar dari setiap permasalahan, keluar dari yang namanya badai, lepas dari yang namanya virus corona, yang pertama kita harus mulai cinta kepada Tuhan dengan kesungguhan iman yang Tuhan pernah ajarkan. Kita boleh tetap menikmati apa yang ada di dunia, tetapi itu bukan menjadi satu tujuan pokok. Tujuan pokok kita adalah mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, problem yang menjadikan kenapa ada badai, karena yang kedua kita sebagai umat Tuhan kerap kali tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi kita tidak lagi mendengar apa yang Tuhan katakan atau tidak mendengar perkataan Tuhan. Ayat 23 dengan sangat jelas berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Sekali lagi Salomo menyatakan, dia menceritakan pengalamannya, dikatakan dalam ayat yang ke-23, berpalinglah kamu kepada teguranku. Salomo hari itu diizinkan oleh Tuhan tiba-tiba mempunyai banyak musuh, itu adalah teguran. Sama mungkin hari ini kita sedang diingatkan, ditegur oleh Tuhan melalui hal yang namanya virus corona. Melalui satu masalah yang disebut dengan COVID-19 atau COVID-19, saudara bisa perhatikan, di seluruh tempat, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Semarang, bukan hanya di Temanggung, tetapi bahkan hampir di seluruh dunia, ekonomi lumpuh gara-gara satu nama yang namanya virus corona.
ekonomi lumpuh. Mal hari ini banyak yang tutup, toko-toko banyak yang sepi, tempat usaha semuanya mengeluh, berbagai sektor usaha semuanya mengeluh, mereka berteriak. Apa yang Tuhan inginkan dari satu peristiwa ini? Firman ini berkata, berpalinglah kamu kepada teguranku. Jadi kalau ada masalah artinya apa? Tuhan kepengen yuk kita cepat-cepat berpaling. Yuk kita cepat-cepat berbalik ke hadapan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan menyatakan, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia, Tuhan mau ingatkan kepada kita yang sebenarnya yang Tuhan mau apa? Tuhan ini sedang mau curhat. Sama saudara yang hari ini mungkin sedang punya masalah, saudara punya problem, kadang-kadang saudara kepingin omong-omong. Saudara kadang-kadang kepingin cerita satu dengan yang lain, ini loh masalahku. Coba kalau seandainya saudara sedang bercerita, tetapi temanmu, saudaramu, keluargamu tidak pernah mau mendengar apa yang sedang kamu ceritakan. Pertanyaan saya, hatimu jengkel enggak? Engkau pasti akan berkata, aku sangat jengkel karena semua orang tidak mau mendengar suaraku. Tidak mau mendengar perkataanku. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu cinta. Tuhan itu kasih. Tuhan itu sayang kepada kita. Tuhan ingin supaya kita mau mendengar apa yang sedang ingin dikatakan. Tetapi secara fakta, banyak dari kita kerap kali menolak apa yang Tuhan mau katakan. Seperti ayat yang ke-24 dikatakan, oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil. Dan Salomo mewakili suara Tuhan berkata, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Saudara bisa bayangkan, Tuhan ini sedang mau mengulurkan tangannya kepada kita semua, tetapi ternyata kita tidak pernah merespon. Seruan ini sangat jelas dikatakan oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Ayat 25 dikatakan bahkan kamu mengabaikan nasihatku, tidak mau menerima teguranku. Dan ayat yang ke-26 cukup mengerikan. Firman Tuhan menyatakan, maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Mungkin hari ini kita sedang tidak melihat bagaimana Tuhan sedang menertawakan celakanya kepada kita, mungkin kita tidak melihat. Tetapi perkataan firman Tuhan ini sudah memberikan satu pengertian. Bahwa Tuhan di surga ketika sedang melihat kesusahan kita, ketika Tuhan melihat tentang hal-hal yang sulit dari hidup kita, mungkin kata celak menertawakan di sini mungkin tidak terlalu tepat, tetapi saya membayangkan kalau kita orang Jawa mungkin di surga Tuhan itu sambil bersedekap, kemudian Tuhan itu tersenyum simpul. Kalau orang Jawa bilang itu mesem. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan tersenyum simpul kepada kita semua yang hari ini sedang susah. Apa yang bisa kita lakukan? Firman Tuhan di sini mengatakan, aku akan berolok-olok. Dalam bahasa Jawa lebih tepat, ngece, Tuhan ngece, apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Saudara bisa perhatikan, Amerika yang dikjaya, katanya negara superpower, hari ini kena COVID-19, tidak berdaya. Italia tidak berdaya. Hari yang kemarin, China, Wuhan, ini pun adalah negara yang hebat. Saat itu juga tidak berdaya. Semuanya terkunci. Tapi kapan China secara khusus bisa dipulihkan? Saya bersyukur sekali ketika suatu hari saya membaca satu berita
ya di grup WhatsApp atau di berita-berita yang lain. Di situ diceritakan, hari ini ada satu kabar yang mengembirakan. Wuhan sangat suka dengan suara berita Injil. Yang paling dicari adalah berita Injil. Dahulu Wuhan menutup diri, tapi lihat ketika ada permasalahan, penginjil-penginjil yang mereka berani memberitakan kebenaran firman. Dan ternyata kebenaran firman itu memberikan satu hal, yaitu apa? Kehidupan. Sewaktu orang-orang di Wuhan mulai dengar berita Injil, Tuhan mulai buka jalan. Puji Tuhan, hari ini China, secara khusus Wuhan, sudah mengalami pemulihan. Hari ini orang-orang di China kirim para dokternya ke negara-negara yang lain, termasuk ke Indonesia. Makanya hari ini kita juga patut bersyukur. Kita perlu menyimak dari apa yang Salomo katakan, dengar perkataan Tuhan, maka hidupmu akan dipulihkan. Ini adalah hal yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita perhatikan ayatnya yang ke-29 sampai dengan 31. Satu masalah kenapa badai itu muncul. Yang ketiga karena apa? Manusia, secara khusus kita semuanya, tidak takut akan Tuhan. Salomo di sini menceritakan satu pengalaman hidupnya. Dia pernah mengalami satu hal yang namanya tidak memilih takut akan Tuhan. Dia lebih suka dengan cintanya tentang dunia. Makanya firman Tuhan di sini dalam ayat 29 dikatakan, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Saudara perhatikan bahwa ada banyak orang hari ini punya rencana, punya pemikiran bahwa virus corona atau COVID-19 ini gampang diatasi. Tapi secara fakta saudara perhatikan, sudah sekian bulan, tidak ada satu orang ilmuwan pun yang menemukan obat. Mereka hanya mengira-ngira, obatnya ini. Para profesor memberikan berita, gampang bisa diketemukan. Tapi faktanya, hari ini bukan cuma 1-2 negara yang mengalami COVID-19. Hampir sekarang sudah semuanya kena COVID-19. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Saya membaca dalam sebuah tulisan, kata-kata ini adalah kata-kata bijak. Dahulu waktu aku masih belum kaya, aku berpikir aku ingin menjadi orang kaya. Karena sesudah nanti aku tua, aku akan menikmati kekayaanku di rumah, aku akan menikmati rumahku, aku akan menikmati segala sesuatu di dalam rumahku. Tetapi ternyata hari ini kita tidak usah kaya, semua orang harus tinggal di dalam rumah. Kenapa? Diisolasi. Kita nggak bisa keluar kemana-mana. Banyak orang mempunyai rasa takut. Takut tertular, takut terpapar, takut diisolasi. Kenapa? Ya inilah rencana hidup manusia. Tetapi firman Tuhan adalah firman kebenaran. Sekali lagi diceritakan, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Jadi ternyata kunci dari sebuah pemulihan yang terakhir adalah kita harus memilih takut akan Tuhan, kita menghormati keberadaan Tuhan, kita mau menerima nasihat Tuhan, dan mau menerima teguran Tuhan. Seperti halnya Salomo, pada akhirnya Salomo dipulihkan. Salomo pada akhirnya menjadi satu pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik. Di masa lanjut usia, Salomo menghasilkan beberapa kitab. Salah satunya yang terkenal adalah kitab Amsal, dan kitab yang satunya adalah kitab Pengkhotbah.
Dan ketika Salomo mengatakan dalam kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir, dikatakan bahwa akhir kata dari semuanya, biarlah semua orang takut akan Tuhan. Sama ketika seseorang boleh memilih takut akan Tuhan, maka badai itu bisa diselesaikan. Ketika seseorang memilih takut akan Tuhan, maka masalah itu pun bisa diselesaikan. Nah, saya percaya bahwa pagi hari ini firman Tuhan tidak bisa terlalu panjang, ya, tapi sekali lagi saya percaya bahwa firman Tuhan bisa memberikan satu pengertian. Bahwa hal yang pertama, kita jangan lagi mencintai dunia lebih dari segalanya, tetapi cintailah Tuhan lebih di atas segalanya. Maka hidupmu pasti akan dipulihkan. Kemudian yang kedua, mulai mau dengar perkataan Tuhan. Utamakan Tuhan ketika dia mulai berfirman. Menceritakan apa yang ada di dalam perkataan Alkitabmu, kita dengar, kita simak, kita lakukan bersama-sama. Dan akhirnya Tuhan pun juga memberikan jalan keluar. Dan yang ketiga, kita harus mengambil satu sikap, takutlah akan Tuhan. Maka hidupmu pasti akan diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Kita akan bersama-sama berdoa untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala kita masing-masing. Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur dengan anugerah kasih yang Tuhan sudah nyatakan dan kerjakan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan melalui perkataan firman-Mu yang terus mengingatkan kami semuanya bahwa banyak dari kami Tuhan, seringkali kami tidak mau mendengar perkataan-Mu. Kami seringkali meremehkan dari apa yang Tuhan ucapkan. Kalau hari ini Tuhan izinkan ada badai, ada virus corona di dalam hidup kami semuanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni keluarga kami. Ampuni Tuhan untuk bangsa-bangsa yang hari ini sedang mengalami satu permasalahan, mengalami satu keterpurukan. Biarlah melalui peristiwa yang hari ini Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami terus Tuhan mau mengevaluasi dan kami boleh mengambil satu bagian takut akan Tuhan di dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan sesuai dengan berkat perkataan firman-Mu, melalui apa yang Tuhan sampaikan pagi hari ini, seperti halnya Salomo, dia bisa dipulihkan. Kami pun yakin Tuhan, kami semua juga akan dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga untuk segala berkat yang Tuhan sudah nyatakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang sedang mendengarkan akan berita kebenaran ini. Tuhan tolong yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan Tuhan ubah menjadi satu kebahagiaan. Bahkan mereka yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan beri kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami sudah bersama-sama berdoa, mengucapkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, kita akhiri untuk perjumpaan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.